Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita memasuki hari ini, kita akan mendengarkan sedikit renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali kami pada pagi hari ini datang kepadamu mengucap syukur kalau kami boleh ada dibangunkan pada pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Biarlah renungan yang sebentar kami dengar itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, mengingatkan dan menguatkan kami agar kami boleh tetap hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini akan saya bawakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 24 dan ayat 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengumpamakan bahwa kehidupan kekristenan kita, bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hidup diseumpamakan kita ini sedang bertanding untuk mencapai garis akhir, bahkan untuk mencapai kemenangan yang akan kita raih. Di mana tema saat-saat ini kita harus menjadi orang-orang yang berkemenangan karena ada pimpinan firman dan Roh Kudus. Di dalam kita mencapai pertandingan itu, sebelum kita menghadapi pertandingan itu banyak hal-hal yang harus saudara dan saya siapkan pastinya. Dari kita latihan, kita membuat stamina tubuh kita ini agar menjadi kuat, agar menjadi sehat. Entah kita makan vitamin atau buah-buahan atau sayur-sayuran agar kita sanggup melakukan pertandingan itu. Bahkan yang menjadi keinginan kita menjadi orang yang menang dan dikatakan kita mendapatkan mahkota itu. Dunia memperoleh mahkota yang fana, tetapi pertandingan kita di dalam kerohanian kita ini, kita harus memperoleh yaitu mahkota yang abadi. Nah, kita juga harus mempersiapkan diri sebagai anak-anak Tuhan di dalam kita masuk di dalam pertandingan ini. Kita harus mempersiapkan diri kehidupan kita. Kita harus dikatakan di dalam ayat 25-nya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya di dalam segala hal. Ada proses yang harus kita lakukan. Jangan kita hanya fokus dengan keadaan-keadaan saat-saat ini khususnya, entah itu sakit penyakit atau segala macam yang sehingga menghilangkan fokus kerohanian kita, sedangkan itu yang menjadi utama. Jangan sampai hilang kerohanian kita, inilah yang menjadi fokus di dalam kita mencapai pertandingan itu, agar kita mencapai garis akhir yang benar, garis akhir kemenangan yang bukan dunia lihat tapi yang Allah lihat, bahwa kita ini memang orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita jangan hanya dipusingkan dengan keadaan saat-saat ini. Kita harus tetap sebagai anak-anak Tuhan menguasai diri kita, supaya kita tetap fokus di dalam kerohanian kita, memajukan pertumbuhan kerohanian kita, iman kita, sehingga kita tetap kuat, kita tidak goyah, dengan kita tetap hidup sesuai dengan firman dan Roh Kudus. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya dalam perjalanan kita meskipun sulit, meskipun lelah, tapi ketika ada firman dan Roh Kudus, itulah yang menguatkan kita.
agar sampai pertandingan kita ini sampai tujuan yang tepat, sampai garis akhir yang tepat, bahkan saudara dan saya dapat memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Mahkota yang abadi. Nah, untuk itu mari saudara fokuskan diri kita dengan hal-hal yang tetap hidup berkenan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hilang, tidak menguasai dengan segala sesuatu. Kita hilang fokus kita, tetapi ingat garis akhir kita yaitu mahkota kehidupan, mahkota abadi. Itulah yang harus kita raih. Itulah yang harus kita capai. Dengan apa? Dengan firman dan Roh Kudus. Itulah yang menyanggupi saudara dan saya supaya kita tetap dapat bertahan, supaya kita tetap dapat menguasai di dalam segala hal, dan kita sama-sama dapat merebut mahkota kehidupan yang kekal, yang abadi. Amin saudara. Untuk itu mari kuatkan kehidupan kita, fokus di dalam kerohanian kita, agar hati kita, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, tetap melihat kepada Tuhan. Puji Tuhan, biar renungan pada pagi hari ini dapat menguatkan dan mengingatkan kita semuanya di sepanjang hari ini. Mari saudara, kita sama-sama kembali di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat renungan pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh mengingatkan kehidupan kami ini Tuhan. Ketika kehidupan kami ini di dalam pertandingan, kami rindu menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan, sesuai dengan hati-Mu, sehingga kami dapat memiliki mahkota abadi, mahkota kehidupan yang kekal. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, beri kami kesanggupan di dalam kami menjalani kehidupan hari-hari yang ada. Biarlah firman dan Roh Kudus terus menjadi bahagian kami, agar kami tidak kalah dengan keadaan, agar kami tidak hilang fokus kami Tuhan, tetapi hati kami, mata kami tetap tertuju Tuhan Yesus, sehingga kami dapat terus berlari-berlari sampai garis akhir, dan kami boleh mendapat kemenangan mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah di sepanjang hari ini penyertaan Tuhan boleh selalu ada bagi kami semuanya, mengiringi kami semuanya, dan apapun yang kami hadapi di sepanjang hari ini, kami percaya bahwa selalu Allah ada bagi kami di dalam kehidupan hari-hari kami. Inilah doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian hidupku
tahta ku